Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord bonus volume. Yang kali ini beneran bakalan jadi konten terakhir gua ngebahas bonus volume ini. Sebelumnya, gua udah ngebuat 3 video yang ngebahas mengenai isi dari bonus volume Kapal Hantu yang part 1 dan part 2. Nah, sekarang gua kepengen ngebahas beberapa hal yang jadi tanda tanya dan beberapa hal yang menarik untuk kita obrolin dari bonus volume ini. So, langsung aja, mari kita bahas. Pertama, mari kita mulai pembahasan ini dengan pertanyaan terbesar yang ada di bonus volume, yaitu dari mana munculnya ketiga skeletal dragon yang ada di menara pertama. Mau Ainz ataupun Anwali, mereka berdua sama-sama tidak tahu alasan kenapa bisa ada skeletal dragon yang muncul di sana. Anwali malah mengira kalau skeletal dragon itu adalah pasukan yang sudah disiapkan oleh Sorcerer Kingdom untuk menjebak Momon. Tapi sebagai pembaca, kita semua tahu kalau asumsi Anwali keliru. Bahkan Ainz sendiri mengakui kalau dia juga tidak tahu menau kenapa bisa ada 3 skeletal dragon. Di volume 2, Khajiit ngomong kalau dia memerlukan waktu 2 bulan untuk bisa ngebuat skeletal dragon, dan itu pun memerlukan ritual yang sangat ribet serta energi negatif yang sangat besar. Dengan kata lain, butuh proses yang panjang dan rumit untuk bisa ngebuat skeletal dragon secara manual, yang mana kalau manual saja selama ini, apalagi kalau prosesnya terjadi secara alami. Ditambah skeletal dragonnya bukan cuma 1, tapi ada 3 yang muncul secara bersamaan. Jadi menurut gua, ada pihak ketiga yang sama-sama tidak diketahui oleh Ainz dan juga Anwali. Pihak inilah yang ngebuat ketiga skeletal dragon tadi, dan mereka jugalah yang melepas ketiga skeletal dragon itu di daratan Kaze. Tujuannya sama sekali tidak diketahui. Tapi kalau kita merujuk ke perkataan Khajiit di volume 2, ketika dia memanggil skeletal dragon kedua, Khajiit ngomong kalau dia menghabiskan banyak sekali energi negatif untuk bisa memanggil skeletal dragon kedua. Tapi dia sama sekali tidak masalah karena dia berniat untuk mengisi ulang energi negatifnya dengan cara menghancurkan seluruh Erantel. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan kalau mungkin saja si pihak ketiga ini sengaja melepas skeletal dragon di daratan Kaze untuk mengumpulkan energi negatif baru sebagai pengganti dari energi yang habis untuk memanggil ketiga naga tadi. Lalu, alasan kenapa mereka melepas skeletal dragon di daratan Kaze? Karena mereka tidak ingin menarik perhatian pihak lain yang terlalu kuat sebelum pasukan mereka cukup kuat untuk bisa melawan pihak tersebut. Hal ini sejalan dengan penjelasan di bonus volume ini mengenai kabut di daratan Kaze yang tidak pernah hilang dan sangat cocok untuk menyembunyikan para undead yang ada di dalamnya. Soalnya, kalau sampai tersebar kabar ada 3 skeletal dragon yang mengamuk, maka sudah pasti negara-negara besar tidak akan tinggal diam dan mereka pasti bakalan mengirim pasukan atau petualang kuat untuk mengalahkan skeletal dragon. Apalagi lokasi daratan Kaze sangat berdekatan dengan selain teokrasi, yang mana negara itu mempunyai pasukan terkuat yaitu Black Scripture. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapakah pihak ketiga yang ngebuat skeletal dragon itu? Dari yang gue ketahui, untuk saat ini hanya ada 2 kandidat paling masuk akal yang bisa ngebuat skeletal dragon, yaitu organisasi Zuranon dan organisasi Corpus of the Abyss. Kedua organisasi ini sangat dekat dengan yang namanya Undead, dan kedua organisasi ini juga sudah sempat disinggung di novel utama. Kalau Zuranon, saat ini keberadaan mereka masih misterius semenjak kemunculan mereka di volume 2. Apalagi di volume itu, kita diperlihatkan secara jelas kalau salah satu anggota mereka yaitu Khajiit mampu ngebuat 2 skeletal dragon sekaligus. Kandidat kedua adalah Corpus of the Abyss. Ini adalah organisasi yang sempat muncul di side story Evil Eye, dan keberadaan mereka sudah terkonfirmasi ada di cerita utama, yaitu di volume 15 kemarin. Nah, menurut gua pribadi, kemunculan 3 skeletal dragon ini bisa jadi plot untuk kembali menceritakan organisasi Zuranon. Apalagi kalau kalian baca novel, terdapat sebuah misteri yang sampai saat ini masih belum dijelaskan, yaitu kemana hilangnya tubuh Clementine dan Khajiit. Buat yang nggak tahu, kalau di novel, setelah Momon dan Nabe mengalahkan Khajiit dan Clementine, tubuh Khajiit dan Clementine diberikan ke pihak kota. Tapi ketika mau dicek kembali, tubuh mereka berdua tiba-tiba hilang tanpa ada jejak sama sekali. Nah, kemunculan 3 skeletal dragon ini bisa menjadi titik awal untuk menjawab misteri tersebut, di mana bisa saja tubuhnya Clementine dan Khajiit telah diambil oleh organisasi Zuranon, dan mereka menggunakan daratan Kaze sebagai tempat persembunyian sambil mengumpulkan kekuatan baru. Berhubung Overlord sudah mau tamat dalam 2 volume lagi, yang mana 2 volume ini belum tentu bisa menjawab semua plot hole yang sudah ada, gua rasa Maruyama bisa saja menggunakan bonus volume sebagai cara untuk menutup semua plot hole yang belum sempat ketutup di 2 volume terakhir. Soalnya buat gua pribadi, akan jauh lebih baik kalau Maruyama menyelesaikan ceritanya Zuranon dengan cara seperti ini, daripada dia malah ngebuat pihak baru yang muncul entah dari mana.
Lalu untuk Corpus of the Abyss, gua rasa sih organisasi ini tidak terlalu penting untuk diceritakan di volume utama, soalnya mereka sudah sempat kebagian jatah di side story. Tapi kalau kita berasumsi Corpus of the Abyss adalah dalang dari kemunculan 3 Skeletal Dragon tadi, maka mungkin saja Corpus of the Abyss sengaja ngebuat Skeletal Dragon untuk mengumpulkan energi negatif, yang mana energi itu bakal mereka berikan kepada makhluk yang mereka sebut sebagai Dead One. Di volume 15, kita diberitahu kalau sosok yang disebut Dead One telah mengambil alih kepemimpinan Corpus of the Abyss, dan dia memerintahkan semua anggota Corpus of the Abyss untuk mengumpulkan dalam tanda kutip makanan, di mana setiap beberapa tahun sekali mereka semua akan berkumpul untuk memberi makan Dead One. Nah, makanan yang dimaksud di sini bisa saja merefer ke energi negatif, dan salah satu cara mereka mengumpulkan energi negatif adalah melalui 3 Skeletal Dragon tadi. Atau bisa juga, misalnya kita diberitahu kalau Zuranon merupakan bagian atau turunan dari Corpus of the Abyss, sehingga ngebuat cerita kedua organisasi ini bisa saling terhubung, dan kisah mereka bisa langsung selesai diceritakan dengan sekali jalan. Atau kemungkinan lainnya, bisa saja kemunculan 3 Skeletal Dragon itu memang murni terjadi secara alami dan sama sekali tidak ada alasan khusus kenapa mereka bisa muncul. Kalau ternyata kejadiannya seperti ini, gue pribadi bakalan sangat kecewa dengan Maruyama, soalnya variabel semacam ini terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Gimana pendapat kalian? Apa kalian punya teori sendiri mengenai alasan kenapa bisa ada 3 Skeletal Dragon yang muncul di bonus volume? Coba tulis aja di bawah. Lanjut, pembahasan kedua adalah plot hole Demiurge dan Kokyotos. Buat yang gak tahu, di volume 15, kita diberitahu kalau Ainz sempat pergi ke daratan Kadze bersama dengan Kokyotos dan juga Demiurge untuk mendapatkan kapal darat, yang tentu saja merefer ke kapal hantu di daratan Kadze. Tapi di bonus volume ini, Ainz malah diceritakan pergi ke daratan Kadze bersama dengan Nabe dan juga Hamsuke untuk mendapatkan kapal hantu. Sebuah kontradiksi yang menciptakan plot hole dan memunculkan pertanyaan sederhana, yaitu manakah plot yang benar dan mana plot yang keliru. Nah, untuk menutupi kesalahan ini, Maruyama menambahkan sebuah informasi yang cukup penting di bagian akhir bonus volume part 2, di mana Ainz ngomong kalau dia yakin pasti ada kapal lain selain si kapal hantu ini. Dan suatu saat nanti, Ainz mungkin saja akan kembali ke daratan Kadze bersama dengan Demiurge dan juga Kokyotos. Dan dengan kecerdasannya, Demiurge pasti bisa menangkap beberapa kapal. Nah, informasi ini sejalan dengan apa yang Ainz katakan di volume 15 tadi, di mana Ainz sempat pergi ke daratan Kadze bersama dengan Kokyotos dan Demiurge untuk menangkap kapal darat. Berhubung di volume 15 tidak pernah disebutkan secara spesifik kalau kapal darat yang mereka tangkap adalah kapal hantu, maka tidak menutup kemungkinan kalau saja ada kapal lain yang berhasil Ainz dapatkan. Jadi, kalimat Ainz di akhir bonus volume ngebuka potensi adanya cerita baru yang bisa Maruyama buat di masa depan, yaitu cerita tentang Ainz yang pergi ke daratan Kadze sekali lagi. Tapi kali ini, dia pergi bersama dengan Demiurge dan Kokyotos untuk mencari kapal lain. Dan bisa saja, misteri tentang 3 Skeletal Dragon tadi sengaja disimpan untuk diceritakan ketika Ainz balik lagi ke daratan Kadze, di mana ini sejalan dengan asumsi gua tadi soal cerita Zuranon yang bisa saja diceritakan lewat bonus volume. Jadi bisa saja alasan kenapa Zuranon tidak pernah lagi muncul di cerita utama karena cerita mereka ternyata sudah selesai di bonus volume. Kalau ini sampai beneran terjadi, gua kasih 2 jempol buat Maruyama. Dari yang awalnya cuma sekedar kelupaan dan memunculkan ketidakkonsistenan cerita, malah berkembang jadi potensi cerita baru yang bisa digunakan sebagai alasan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terlalu lama belum diselesaikan. Sasuga Maruyama sama. Cuma gue pesimis sih bakal ada bonus volume lagi atau side story baru lagi. Soalnya Overlord sudah mau tamat dan tidak ada jaminan kalau Maruyama masih mau nulis cerita Overlord setelah novel utamanya tamat. Lanjut, topik ketiga yang pengen gue bahas adalah misteri daratan Kadze. Di bonus volume ini, kita diberitahu lebih jauh penjelasan mengenai daratan Kadze, sebuah daerah yang menjadi tempat munculnya undead secara alami, dan tempat ini selalu saja ditutupi dengan kabut. Tapi entah kenapa, di hari tertentu, kabut di tempat ini bakalan menghilang, dan tidak akan ada undead baru yang nge-spawn pada saat itu. Di sini juga kita diberitahu kalau terdapat banyak sekali menara yang tersebar di daratan Kadze, dan total ada 7 menara yang digunakan sebagai penanda untuk tahu seberapa jauh seseorang dengan kota Vadis. Menara-menara itu disebut Broken Tower. Sama sekali tidak diketahui asal-usul menara itu, negara apa yang mendirikan negara tersebut, untuk apa mereka ngebuat menara ini, dan apa alasan menara ini bisa sampai runtuh. Dari informasi ini bisa kita simpulkan kalau sepertinya daratan Kadze dulunya adalah tempat yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Makanya bisa ada bekas peradaban makhluk hidup di tempat ini. Nah, di bonus volume ini, Ainz berasumsi kalau daratan Kadze mungkin saja adalah danau yang telah mengering, dan kabut yang menyelimuti daratan Kadze adalah air dari danau yang telah menguap. Soalnya ada undead berbentuk kepiting yang muncul di tengah-tengah daratan Kadze. Padahal di tempat ini sama sekali tidak terlihat ada sumber air. Dan kalau saja tempat ini dulunya adalah danau, maka ini bisa menjelaskan kenapa bisa ada kapal hantu yang berlayar di daratan Kadze. Nah, coba kalian lihat ilustrasi map ini. Di
Di bagian bawah daratan Kaze terdapat danau berukuran raksasa yang disebut Border Lake atau danau perbatasan. Tidak menutup kemungkinan kalau dulunya daratan Kaze juga merupakan bagian dari danau itu, tapi sebagian danaunya mengering dan muncullah daratan baru yang disebut daratan Kaze. Tapi teorinya Ainz ini bisa dibantah dengan informasi dari volume 12, di mana rombongan Remedios sempat melihat kapal hantu yang lagi lewat, dan setelah kapal itu lewat, tiba-tiba kabut di sekitar mereka menghilang. Yang mana ini bisa jadi indikasi kalau kabut di daratan Kaze tidak muncul secara alami, melainkan kabut itu muncul karena adanya kapal hantu yang berkeliaran. Informasi ini bisa diperkuat dengan perkataan Ainz di akhir bonus volume tadi, yang ngomong kalau mungkin saja ada kapal lain selain kapal hantu yang sedang mereka naiki saat ini. Jadi bisa dibilang, alasan kenapa daratan Kaze bisa tertutup kabut karena ada banyak sekali kapal hantu yang berlayar di daratan Kaze, dan mereka semua sama-sama mengeluarkan kabut. Cuma, kalau asumsi ini benar, ini berarti jumlah kapal hantu harusnya ada banyak. Tapi kenapa kita diberitahu kalau hanya segelintir orang yang pernah melihat kapal hantu di daratan Kaze? Gua rasa pembahasan soal daratan Kaze ini perlu dibuat jadi konten khusus, karena bakal butuh banyak sekali informasi yang harus dikumpulkan dan disatukan untuk bisa ngebuat teori tentang asal-usul daratan Kaze. Ya, gua rasa itu aja sih 3 hal yang ingin gua bahas dari Overlord bonus volume. Sebenarnya masih ada satu lagi yang mau gua bahas, yaitu asal-usul kapal hantu. Soalnya di bonus volume ini kita sama sekali tidak diberitahu alasan kenapa kapal hantu bisa muncul di daratan Kaze. Tapi gua rasa pembahasan ini bakalan connect dengan pembahasan soal asal-usul daratan Kaze. Jadi kita bahas kapan-kapan aja. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sampai jumpa di video Overlord yang lain. Dan bye-bye.